Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Zainal dan Bu Eva. Mereka baru 1 tahun membuka sebuah warung makan sederhana yang diberi nama Warung Ikan Bakar Zainal. Warung itu berdiri di pinggir jalan utama desa, dekat dengan area persawahan dan sungai kecil yang airnya jernih. Meja-meja dari kayu dan atap dari seng menjadi tempat mereka berharap mencari rezeki yang halal. Pak Zainal, pria berusia 32 tahun, dulunya seorang buruh pabrik yang terkena PHK saat pandemi. Bersama istrinya, ia memutuskan untuk berjualan makanan. Ikan bakar adalah pilihan mereka karena selain mudah diolah, desa mereka juga dekat dengan kolam ikan milik tetangga yang bisa disuplai setiap hari. Bu Eva adalah sosok istri yang penyabar dan penuh semangat. Ia membantu memasak, melayani pelanggan, bahkan mencuci piring tanpa mengeluh. Meski penghasilan mereka belum besar, ia tetap bersyukur bisa hidup bersama suaminya. Namun, warung mereka tak pernah benar-benar ramai. Setiap hari, mereka hanya mendapat 3-5 pelanggan. Kadang hanya 1, kadang malah tidak ada sama sekali. Padahal, mereka sudah berusaha memperbaiki rasa bumbu, menambahkan menu sambal khas, bahkan memberikan minuman gratis. Tapi hasilnya tetap saja sepi. Berbeda dengan warung Pak Akmal pesaing, mereka yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari sana. Warung Pak Akmal selalu penuh, terutama malam hari. Lampu-lampu terang, suara riuh pelanggan, dan aroma ikan bakar yang menggoda selalu menjadi pemandangan yang membuat Pak Zainal merasa kecil hati. "Aku heran," keluh Pak Zainal suatu malam saat mereka sedang membersihkan meja. "Padahal kita masaknya bersih. Rasanya juga nggak kalah jauh. Tapi orang-orang lebih milih ke warung sebelah." Bu Eva tersenyum lembut sambil menyapu lantai. "Rezeki orang beda-beda, Mas. Mungkin belum waktunya kita ramai. Yang penting halal." Pak Zainal menghela napas panjang. "Iya, aku tahu. Tapi kita juga butuh uang buat bayar sekolah anak, bayar listrik, dan beli gas. Kadang aku mikir, apa aku harus nyari cara lain, Mas?" Bu Eva menghentikan sapunya, menatap suaminya dengan khawatir. "Jangan mikir aneh-aneh, ya. Jangan sampai kita ngambil jalan pintas yang malah bawa celaka." Pak Zainal tak menjawab. Dalam hatinya, memang sedang bergolak. Ia bukan tidak sabar, tapi tekanan hidup terus menghimpit. Hutang di koperasi, biaya hidup yang terus naik, dan perasaan kalah dari Pak Akmal makin hari makin membuatnya ingin menyerah. Malam itu, setelah mereka tutup warung dan bersiap tidur, Pak Zainal duduk lama di depan rumah memandangi langit gelap. Angin malam membawa bau tanah basah dari sawah dan suara jangkrik menemani pikirannya yang kacau. Tiba-tiba datang seorang lelaki tua berjubah lusuh, membawa tas kulit di tangan. Lelaki itu tersenyum pada Pak Zainal. "Maaf, Nak, aku lihat warungmu sepi ya?" tanya si lelaki sambil berdiri di dekat pagar. Pak Zainal sedikit kaget. Ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. "Iya, Pak, tapi ya begitulah. Namanya juga usaha." Lelaki itu mengangguk pelan. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Aku tahu cara supaya warungmu bisa ramai. Tanpa tumbal, tanpa korban. Cuma sedikit syarat kecil." Pak Zainal mengernyit. "Maksud Bapak?" Lelaki tua itu melangkah lebih dekat, matanya tajam, seperti bisa melihat isi hati. "Kamu cuma perlu komitmen. Tak ada darah, tak ada jiwa. Hanya kesetiaan pada sesuatu yang akan membuat ikan bakarmu jadi paling dicari. Mau coba?" Pak Zainal terdiam. Ia tahu harus menjawab apa, tapi malam itu pikirannya terlalu lelah untuk menolak atau menyelidiki lebih jauh. Lelaki tua itu hanya tersenyum lagi sebelum melangkah pergi, meninggalkan aroma dupa yang samar tertinggal di udara. Pak Zainal kembali masuk ke rumah dengan perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya ia melihat seekor ikan besar berwarna hitam keluar dari kolam di belakang rumah, menatapnya dengan mata merah menyala. Pagi harinya Pak Zainal terbangun dengan kepala berat. Matanya sembab karena tidur tak nyenyak. Mimpi tentang ikan hitam besar semalam masih jelas diingatannya. Nafasnya sesak tiap kali mengingat mata merah menyala dari makhluk itu. Namun, ia berusaha menganggapnya sebagai mimpi biasa. Bu Eva sudah lebih dulu bangun dan menyiapkan bumbu ikan. "Mas,
Nanti siang kita coba pakai resep baru ya. Aku tambahin jeruk kunci dan sedikit madu. Siapa tahu pelanggan suka rasa manis asam. Pak, Zainal hanya mengangguk pelan, masih setengah termenung. Hari itu warung kembali sepi. Hanya satu pelanggan yang datang, dan itu pun tidak habis makannya. Pak Zainal duduk di kursi panjang, melihat warung Pak Akmal dari kejauhan. Asap bakaran dari sana mengepul tinggi, tanda ikan sedang dibakar dalam jumlah banyak. Suara tawa pelanggan terdengar sampai ke telinganya. Perasaan iri kembali menguasai hati Pak Zainal. Sore menjelang malam, ia kembali duduk di depan rumah. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apa benar yang dikatakan lelaki tua semalam? Tanpa tumbal, tanpa korban. Hanya komitmen? Saat langit mulai menggelap dan azan maghrib berkumandang, tiba-tiba lelaki tua itu muncul lagi. Seakan tahu bahwa Pak Zainal sedang menunggunya. Masih ingin warungmu ramai? Tanyanya singkat. Pak Zainal ragu, tapi akhirnya menjawab, iya, tapi saya tidak mau sampai menyakiti orang lain. Lelaki itu tersenyum samar. Tak akan ada darah, tak akan ada kematian. Hanya satu syarat, kamu harus mencampurkan air dari sumur tua di belakang rumah ke dalam bumbu ikan bakarmu setiap hari. Dan jangan pernah menolak pelanggan yang datang, siapapun dan kapanpun. Bisa. Pak Zainal mengernyit. Air sumur? Tapi sumur itu sudah lama tidak dipakai. Justru itu, jawab lelaki tua itu. Airnya sudah tua, sudah cukup kuat. Tanpa menunggu persetujuan, lelaki tua itu memberikan sebuah botol kecil berisi cairan keruh. Teteskan ini ke dalam air sumur sebelum kamu ambil, lalu pakai airnya untuk masak. Maka kau akan melihat hasilnya. Setelah itu lelaki tua itu pergi begitu saja, meninggalkan Pak Zainal dalam kebingungan yang makin dalam. Malam itu Pak Zainal duduk lama di pinggir sumur tua di belakang rumah. Sumur itu memang sudah tidak dipakai sejak mereka pasang pompa. Airnya gelap, tenang, dan berbau lembab. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol kecil itu dan menuangkan isinya ke dalam sumur. Tiba-tiba air sumur beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dasar. Pak Zainal mundur setapak, tapi rasa takut itu diimbangi dengan rasa penasaran dan harapan. Tidak ada tumbal, hanya air. Itu saja, batinnya mencoba menenangkan diri. Keesokan paginya, ia menggunakan air sumur itu untuk mencuci ikan dan mencampur bumbu bakar. Ia tidak bilang apa-apa pada Bu Eva, hanya berkata bahwa ia ingin mencoba cara lama. Bu Eva sempat protes karena bau air sumur sedikit amis, tapi akhirnya menurut karena tak ingin memperpanjang debat. Hari itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sejak siang, warung mereka mulai didatangi pelanggan. Beberapa motor berhenti, orang-orang masuk, memesan ikan bakar, dan memuji rasanya. Sambalnya mantap banget, Pak. Ikan bakarnya juga lembut. Rasanya beda, tapi enak banget. Dalam sehari, mereka menjual hampir 2 kali lipat dari biasanya. Bu Eva sampai kelelahan, tapi senang. Masya Allah, Mas. Baru kali ini kita rame kayak gini. Pak Zainal hanya tersenyum, tapi dalam senyum itu ada rasa lega, dan juga ketakutan kecil yang diam-diam tumbuh. Malamnya saat semua pelanggan sudah pulang dan mereka beres-beres warung, Bu Eva berkata pelan, "Tadi ada bapak-bapak aneh datang, pesen 3 ekor ikan bakar jam 10 malam. Tapi aku tolak, karena kita udah mau tutup." Pak Zainal langsung terdiam. Dia kayak apa orangnya? Pakai jaket hitam, bawa tas besar, mukanya nggak kelihatan. Kenapa? Dengan wajah mulai pucat, Pak Zainal hanya menjawab lirih, "Kita tidak boleh menolak pelanggan. Itu syaratnya." Bu Eva bingung. "Syarat apa, Mas?" Pak Zainal tak menjawab. Tapi malam itu, ketika ia hendak tidur, suara-suara aneh mulai terdengar dari kolam ikan belakang rumah. Suara cipratan air dan bisikan lirih seperti orang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dan dalam mimpinya malam itu, ikan besar berwarna hitam kembali muncul. Kali ini, ikan itu tersenyum. Sejak malam itu, warung ikan bakar Zainal berubah drastis. Setiap hari selalu ramai, bahkan pelanggan datang silih berganti dari siang sampai larut malam. Banyak dari mereka mengaku mendapat rekomendasi dari orang lain, tapi anehnya ketika ditanya siapa yang merekomendasikan, tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Ada yang bilang dari tetangga, tapi waktu ditanya tetangganya bilang dari saudaranya. Tapi saudaranya juga enggak tahu siapa yang nyuruh ke sini, ujar salah satu pelanggan sambil tertawa.
Pak Zainal hanya tersenyum menanggapi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Yang lebih aneh lagi, kolam ikan di belakang rumah. Mereka tak pernah habis ikannya, padahal dulunya hanya ada belasan ekor. Kini setiap kali Pak Zainal mengambil ikan, akan muncul satu ekor yang siap ditangkap. Seolah-olah memang sengaja muncul untuk dimasak. Bu Eva mulai merasa heran. "Mas, kita nggak beli ikan lagi dari Bang Yadi?" "Nggak perlu. Dari kolam aja?" Cukup," jawab Pak Zainal singkat. "Loh, emang bisa cukup? Itu kan cuma kolam kecil, Mas. Dulu isi cuma 2 ember ikan." Pak Zainal mengalihkan pembicaraan. "Udah, kamu nggak usah pikirin. Yang penting dagangan laku, pelanggan puas." Bu Eva hanya diam, tapi hatinya mulai merasa tidak enak. Tanda-tanda di balik semua kesuksesan yang mendadak itu, suasana di rumah mulai berubah. Malam hari terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu sering berkedip sendiri. Kucing peliharaan mereka mendadak menghilang tanpa jejak. Yang paling membuat Bu Eva makin resah, anak mereka, Raffi, yang masih berumur 5 tahun, mulai sering terbangun di tengah malam sambil menangis. Ma, ikan hitamnya, lihat Raffi," katanya sambil memeluk ibunya erat-erat. Bu Eva mulai khawatir. Raffi jadi lebih sering demam dan mengigau. Pernah suatu malam, Bu Eva mendengar Raffi bicara sendiri di dalam kamar. "Jangan ajak Raffi ke kolam. Raffi takut. Jangan tarik Raffi." Saat pagi datang, Bu Eva memaksa Pak Zainal untuk bicara. "Mas, tolong jujur sama aku. Sebenarnya Mas ngelakuin apa? Kenapa semuanya tiba-tiba berubah gini?" Pak Zainal sempat terdiam, tapi akhirnya ia berkata, "Aku cuma minta bantuan. Bantuan biar warung kita nggak sepi lagi. Nggak ada tumbal, nggak ada korban, aku janji. Cuma pakai air sumur, itu aja." "Air sumur? Sumur belakang rumah? Itu sumur yang udah nggak dipakai sejak kita pindah, Pak." Zainal mengangguk. "Tapi setelah aku tetesin ramuan dari orang itu, semuanya jadi lancar." "Orang itu siapa, Mas?" Pak Zainal tak menjawab. Ia hanya menunduk. Bu Eva mundur 1 langkah, wajahnya pucat. "Mas, kamu sadar nggak? Raffi sakit, suasana rumah. Kita aneh, kolam ikan kita aja kayak punya nyawa. Ini bukan bantuan biasa, Mas. Ini pesugihan." Satu pelanggan yang ditolak tepat seminggu setelah perjanjian itu, datanglah seorang pemuda muda sekitar jam 11 malam. Ia memakai helm, jaket hitam, dan membawa kantong plastik besar. Ia mengetuk pintu warung sambil berkata, "Ikan bakar 3, dibungkus. Saya lapar sekali." Pak Zainal yang sudah sangat lelah berdiri di dalam warung. Badannya pegal, matanya berat. Ia pun menjawab, "Maaf Mas, warung sudah tutup. Besok aja ya." Pemuda itu diam beberapa detik. Lalu dengan suara datar berkata, "Ingat perjanjian." Pak Zainal terdiam. Saat ia membuka pintu dan melihat keluar, pemuda itu sudah tidak ada. Padahal suara motornya tidak terdengar sama sekali. Keesokan harinya, kejadian aneh dimulai. Kolam ikan mulai berbau busuk, airnya menjadi keruh kehitaman. Saat Bu Eva mencoba mengangkat ember air, muncul kepala ikan besar, mengapung di permukaan, matanya merah, tubuhnya mulai membusuk. Pelanggan pun satu persatu tidak datang lagi, bahkan ada yang datang mengeluh. "Pak, kemarin saya makan di sini, pulangnya muntah-muntah. Rasanya enak, tapi kayak ada rasa amis nggak wajar." Yang lebih mengejutkan, warung Pak Akmal yang sempat sepi, mulai ramai kembali. Sementara warung Pak Zainal kembali sunyi. Pak Zainal hanya bisa duduk diam di bangku warungnya yang kini mulai berdebu. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Bu Eva berdiri di sampingnya, memeluk Raffi yang masih demam tinggi. "Mas, kita harus cari jalan keluar. Ini semua salah. Kita harus putus perjanjian itu sebelum semuanya terlambat." Pak Zainal mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak warung itu mulai ramai, ia merasa benar-benar menyesal. Malam itu, Pak Zainal tak bisa tidur. Suara riak dari kolam belakang terdengar makin jelas. Bukan lagi suara ikan berenang biasa, melainkan seperti ada yang mengaduk air dengan keras. Suara gemericik yang bercampur bisikan, bisikan yang tak ia pahami, tapi terasa sangat dekat di telinga. Sementara itu, Bu Eva terus mengelap dahi Raffi yang masih panas tinggi. Anak mereka terus menggigil meski sudah diberi obat. Mulutnya kadang komat kamit, mengucap kata-kata tak jelas. Sekali waktu, Raffi berteriak sambil menunjuk ke jendela kamar.
Itu dia, ikan hitam. Dia mau masuk, Ma. Jangan biarkan dia masuk. Bu, Eva menahan tangis sambil memeluk Raffi erat-erat. Ia sudah tidak bisa menahan kekhawatiran yang selama ini ia tahan. Ini bukan sekadar masalah warung atau usaha. Ini sudah menyangkut nyawa dan keselamatan keluarga mereka. Pagi harinya setelah mengantar Raffi ke puskesmas, Bu Eva memutuskan untuk bicara dengan Pak Ustaz Harun, tokoh agama di kampung mereka. Lelaki paruh baya itu dikenal bijak dan sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Bu Eva, tanya Pak Ustaz lembut ketika wanita itu datang dengan wajah pucat. Maaf ganggu Ustaz. Saya butuh bantuan, saya dan suami saya. Kami mungkin sudah terlibat sesuatu yang salah. Bu, Eva lalu menceritakan semuanya. Tentang lelaki tua yang datang malam-malam, air sumur, ramuan aneh, pelanggan misterius, hingga suara-suara dari kolam belakang. Pak Ustaz Harun mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk pelan. Bu, ini memang bukan perkara kecil. Suami ibu telah melakukan pesugihan, walau mungkin ia tidak menyadarinya. Jenis seperti itu memang tidak selalu minta tumbal langsung, tapi mereka mengambil perlahan. Kadang dari rezeki, kadang dari keluarga, kadang dari jiwa. Bu Eva menangis tertahan. Apa masih bisa dihentikan, Ustaz? Anak saya sakit. Warung kami kembali sepi. Suami saya, dia menyesal. Bisa, tapi harus ada tekad. Tidak, bisa setengah-setengah. Iblis tidak suka ditinggalkan setelah diberi ruang. Pak Ustaz lalu memutuskan untuk datang langsung ke rumah malam itu juga. Malam pengusiran sekitar jam 8 malam, Pak Ustaz Harun tiba di rumah Pak Zainal. Ia membawa Al-Quran, air yang sudah dibacakan doa, dan beberapa daun bidara. Ia meminta Pak Zainal dan Bu Eva duduk bersamanya di ruang tengah. Raffi dibaringkan di kamar, dengan daun bidara diletakkan di bawah bantalnya. Pak Zainal, kata Pak Ustaz dengan serius, apakah Bapak siap sepenuhnya melepaskan apapun yang datang dari pesugihan itu? Walau berarti warung kembali sepi, dan rezeki tidak semudah kemarin? Pak Zainal mengangguk pelan. Saya lebih baik miskin asal anak saya tidak diambil. Pak Ustaz mulai membacakan doa-doa dengan suara pelan namun tegas. Ayat demi ayat menggema di dalam rumah. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Suara dari kolam belakang kembali terdengar. Kali ini seperti ada sesuatu yang mengamuk di dalam air. Tiba-tiba terdengar suara tawa, parau dan berat, datang entah dari mana. Lalu suara pintu belakang terbanting keras. Zainal, janji itu belum lunas. Terdengar suara berat menyeramkan, seperti suara dari tenggorokan yang penuh lendir. Pak Ustaz tidak berhenti. Ia terus membaca ayat kursi, lalu surah Al-Baqarah. Bu Eva menangis ketakutan, memeluk suaminya erat-erat. Kolam di belakang rumah mendadak mengeluarkan uap hitam pekat yang menyusup lewat celah jendela. Tapi ketika uap itu menyentuh air doa yang disiramkan Pak Ustaz, terdengar suara mendesis keras, seperti air menyiram bara api. Aku tidak butuh tumbal, tapi aku akan ambil balasan. Suara itu memekik, lalu perlahan menghilang bersama suara air yang mulai tenang. Pak Ustaz memandangi mereka berdua yang masih ketakutan. Sudah, dia pergi, tapi belum benar-benar lepas. Selama sumur itu masih terbuka dan kamu masih memakai airnya, pintunya akan tetap ada. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Tanya Pak Zainal. Besok pagi, timbun sumur itu, tutup rapat, jangan pernah dibuka lagi. Lalu bersihkan rumah, kolam, dan semua alat masak dengan air doa. Lakukan sholat malam selama 7 hari berturut-turut. Rezeki yang barokah tidak datang dengan cepat, tapi cukup dan menenangkan hati. Sebuah harapan baru. Keesokan paginya, Pak Zainal menutup sumur tua itu dengan batu besar dan semen. Ia bahkan membongkar bagian dapur yang dekat dengan kolam, lalu membuang seluruh alat masak yang pernah terpakai selama warung mereka ramai. Warung mereka kini kosong. Tapi untuk pertama kalinya, hati Pak Zainal dan Bu Eva terasa ringan. Raffi perlahan mulai pulih, tak lagi demam, tak lagi menggigil, dan tak ada lagi mimpi buruk. Meski warung kini sepi, mereka tetap buka, walau hanya melayani 2-3 orang sehari. Tapi mereka tetap bersyukur, karena kali ini mereka tahu, rezeki sedikit yang halal lebih baik daripada banyak yang penuh dosa.
Pak Zainal sering duduk di depan warung menjelang sore, memandangi jalan sambil tersenyum kecil. Ia tahu, hidup sedang mengajarinya sesuatu, tentang sabar, tentang kejujuran, dan tentang bahayanya mengambil jalan pintas. Sudah hampir 2 minggu sejak Pak Zainal menutup sumur tua di belakang rumahnya. Kehidupan perlahan mulai tenang. Raffi sudah sembuh total. Ia kembali ceria, berlari-lari kecil di halaman rumah, mengejar kupu-kupu, dan bermain dengan kucing baru yang mereka temukan di pasar. Warung ikan bakar pun tetap buka, meski pengunjung tak seramai dulu. Dalam sehari hanya 2 atau 3 pelanggan datang, tapi semua puas dengan rasa ikan dan sambal buatan Bu Eva. Yang penting halal, Mas, kata Bu Eva suatu malam sambil membereskan meja. Rezeki itu memang udah ada yang ngatur. Kalau niatnya baik, insya Allah cukup. Pak Zainal mengangguk, tersenyum kecil. Tapi dalam senyumnya ada kegelisahan yang belum benar-benar hilang. Sejak peristiwa malam pengusiran itu, Pak Zainal sering merasa seperti sedang diawasi. Kadang saat menyendiri, ia mendengar langkah kaki samar di belakangnya. Pernah juga ia melihat bayangan lewat cepat di pojok dapur, padahal tak ada siapa-siapa. "Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini murung terus?" tanya Bu Eva saat mereka makan malam. Pak Zainal menghela napas. "Aku ngerasa belum selesai, Fa. Seperti ada sesuatu yang masih belum dilepas." Bu Eva memegang tangan suaminya. "Kita udah tutup sumur itu. Udah buang semua alat masak lama. Raffi udah sembuh. Warung juga masih bisa jalan. Bukankah itu cukup?" Pak Zainal tidak menjawab. Matanya menatap kosong keluar jendela. Dan malam itu, mimpi buruk kembali datang. Mimpi perjanjian. Dalam mimpinya, Pak Zainal berdiri di tepi kolam hitam yang sangat luas, di tengah kegelapan. Di seberangnya berdiri lelaki tua berjaket lusuh yang dulu pertama kali menawarinya pesugihan. Tapi kali ini wajah lelaki itu berubah mengerikan. Kulitnya mengelupas, matanya menyala merah, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. "Kau pikir bisa lari dari perjanjian itu, Zainal?" katanya dengan suara serak dan penuh amarah. "Aku sudah tobat, aku sudah menutup sumur itu," teriak Pak Zainal. Lelaki itu tertawa, tawa yang memekakan telinga. "Tapi kau belum bayar harga terakhir, kau lupa. Kau pernah menolak pelanggan, itu melanggar syarat utama. Maka, aku berhak mengambil." Tiba-tiba, air kolam mendidih. Dari dalamnya, muncul bayangan hitam yang melompat ke arah Pak Zainal. Pak Zainal terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya terengah-engah. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dan saat itu juga, terdengar suara air dari dapur. Air dari keran yang tak pernah dibuka. Raffi menghilang pagi harinya. Saat Bu Eva hendak membangunkan Raffi untuk sarapan, ia menjerit kencang, "Mas, Raffi nggak ada." Pak Zainal langsung berlari ke kamar. Benar, tempat tidur Raffi kosong. Jendelanya sedikit terbuka, dan di lantai kamar ada jejak kaki basah menuju dapur. Tanpa pikir panjang, mereka memeriksa setiap sudut rumah. Tak ada tanda-tanda Raffi. Mereka panik, menangis, dan segera mencari bantuan warga. Pak Ustadz Harun pun kembali datang setelah dipanggil. Setelah melihat jejak air dan mendengar mimpi Pak Zainal, wajah Pak Ustadz mengeras. "Sumur sudah ditutup, tapi pintu itu masih terbuka di hatimu, Pak Zainal," katanya. "Selama masih ada rasa ingin cepat kaya, ingin jalan pintas, dan belum benar-benar ikhlas kehilangan semua yang pernah datang dari cara itu, pintu gaib itu masih akan terbuka." Pak Zainal terduduk. Ia merasa bersalah, hancur, dan putus asa. Lalu, "Aku harus bagaimana, Ustaz? Aku rela kehilangan semuanya, asal anakku kembali." Pak Ustaz menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus datang kembali ke sumur itu. Bukan untuk membuka, tapi untuk menutup secara batin. Mengakui kesalahanmu, memutus niatmu, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak bisa hanya dengan semen dan batu, Zainal, tapi juga dengan pertobatan yang sebenar-benarnya." Malam itu, ditemani Pak Ustaz dan warga, Pak Zainal berdiri di depan sumur yang sudah ditimbun. Ia menggali kembali bagian atasnya, hanya sedikit, cukup untuk menghadapinya. Ia membawa air doa, selembar sajadah, dan satu foto Raffi. Di tepi sumur, ia bersujud dan menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, aku salah. Aku tamak. Aku khilaf. Aku tergoda oleh kemudahan dunia. Tapi aku mohon, jangan ambil anakku. Jangan biarkan aku kehilangan keluarga yang paling aku cintai." Air matanya mengalir deras.
Lalu, ia menyiramkan seluruh air doa itu ke dalam lubang sumur sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berjanji tak akan pernah kembali pada jalan sesat itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berputar di sekeliling sumur. Lampu-lampu di rumah padam sebentar. Lalu, semuanya tenang. Di kejauhan, terdengar suara tangisan kecil anak kecil. "Pak, Ma, aku di sini." Raffi muncul dari balik semak dekat kolam. Pakaian basah, tubuhnya dingin tapi ia sadar dan sehat. Semua warga bersorak. Bu Eva langsung memeluk Raffi erat-erat sambil menangis. Dan Pak Zainal bersujud untuk kedua kalinya. Kali ini bukan karena takut tapi karena rasa syukur yang dalam. Setelah kejadian malam itu, suasana rumah Pak Zainal berubah total. Tak ada lagi bisikan aneh, tak ada suara air bergolak, dan tak ada mimpi-mimpi buruk. Rumah itu menjadi lebih hangat, lebih damai. Raffi yang sempat menghilang kini kembali sehat dan aktif seperti biasa. Bahkan sejak malam pertobatan itu, ia tak pernah mimpi aneh lagi. Sumur yang dulu jadi sumber masalah sudah ditimbun kembali secara permanen. Bukan hanya dengan batu dan semen, tapi juga dengan hati yang benar-benar bertobat. Pak Zainal bahkan menanam pohon pisang di atasnya, sebagai simbol bahwa tempat itu tidak akan lagi disentuh untuk tujuan yang salah. Warung sederhana, tapi penuh berkah warung ikan bakar mereka pun kini tidak seramai dulu saat pesugihan bekerja. Tapi anehnya, setiap pelanggan yang datang terasa lebih dekat dan lebih menghargai. Ada pelanggan tetap dari desa sebelah yang bilang, "Warung ini nggak cuma enak ikannya, tapi ada rasa tenang saat makan di sini." Pak Zainal dan Bu Eva bekerja sama dengan jujur. Ikan mereka memang tidak besar-besar, tapi segar. Bumbunya pun dibuat dari bahan sederhana. Yang membedakan hanyalah satu, niat baik dan keikhlasan. Mereka bahkan mulai membuka satu menu baru setiap minggu. Kadang pepes ikan, kadang ikan kuah kuning khas Bugis. Semua buatan tangan Bu Eva yang makin rajin belajar resep dari internet dan ibu-ibu kampung. Meski penghasilan tidak sebanyak dulu, pengeluaran mereka pun jadi lebih terkontrol. Tidak ada lagi kebutuhan aneh atau pemborosan. Bahkan, mereka bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk tabungan sekolah Raffi Pak Akmal. Saingan yang berubah. Jadi kawan suatu siang, ketika Pak Zainal sedang membersihkan meja warung, seseorang datang dengan sepeda motor. Ia memakai jaket hitam dan helm penuh debu. "Assalamualaikum." "Zainal?" Suara itu familiar. Pak Zainal menoleh dan kaget. Pak Akmal?" Pak Akmal turun dari motornya dan melepaskan helm. Wajahnya tampak lelah tapi senyumnya tulus. "Apa kabar, Nel?" Pak Zainal sedikit gugup. "Baik, Pak. Ayo, silakan duduk." Mereka duduk berdua di bangku panjang dekat kolam. Bu Eva membawakan 2 gelas es jeruk. Pak Akmal memandang warung itu sebentar, lalu berkata pelan, "Aku dengar kamu sempat tutup karena ada masalah. Lalu anakmu sempat menghilang?" Pak Zainal mengangguk. "Iya, Pak, tapi alhamdulillah, semua sudah membaik. Tuhan kasih kami kesempatan kedua." Pak Akmal menunduk. "Saya juga sempat tergoda seperti kamu. Saya hampir ketemu orang yang katanya bisa bikin warung saya ramai. Tapi entah kenapa langkah saya terhenti. Saya malah mimpi aneh. Dalam mimpi itu, kamu duduk di tepi sumur, dan saya berdiri jauh, ragu mau mendekat atau mundur." Pak Zainal menatap mata Pak Akmal. Lalu, ia tersenyum. "Mungkin kamu diselamatkan karena belum benar-benar niat. Dan sekarang kamu masih punya kesempatan untuk jalan yang bersih. Biar lambat, yang penting berkah." Pak Akmal tertawa kecil. "Saya pikir juga begitu. Jadi saya kesini bukan cuma mau makan, Nel. Saya mau kerja sama." Pak Zainal terdiam. "Kerja sama gimana maksudnya?" "Saya punya kebun kecil di belakang rumah. Isinya banyak tanaman bumbu dan rempah. Kita bisa pasok bumbu dari sana, organik. Saya bantu logistik, kamu tetap masak dan pegang warung. Kita jalan bareng." Pak Zainal tertegun. Beberapa saat dulu mereka bersaing saling menjatuhkan. Sekarang justru ingin berjalan bersama. Ia memegang tangan Pak Akmal. "Kalau ini memang rezeki yang ditakdirkan, saya mau, Pak." Warung 3 Rasa. Sebulan kemudian, warung ikan bakar mereka berubah nama. Bukan lagi warung Zainal Ikan Bakar, tapi menjadi warung 3 Rasa, yang artinya rasa ikan, rasa kejujuran, dan rasa syukur.
Pak Zainal, Bu Eva, dan Pak Akmal mengelola warung itu bersama. Mereka tidak mengejar keuntungan besar, tapi membangun kepercayaan dari rasa dan sikap. Dan seperti kata orang bijak, jika kepercayaan sudah datang, rezeki akan mengikuti. Kini, warung mereka menjadi tempat makan favorit tidak hanya karena rasa ikan bakarnya, tapi juga karena cerita perjuangan dan perubahan yang menjadi pelajaran. Orang-orang berkata, makan di sana bukan cuma kenyang, tapi juga jadi mikir tentang hidup. Waktu berlalu, warung Tiga Rasa milik Pak Zainal, Bu Eva, dan Pak Akmal perlahan-lahan mulai dikenal banyak orang. Awalnya hanya dari mulut ke mulut. Seorang guru dari desa sebelah bilang ke murid-muridnya, lalu ada yang cerita di grup WhatsApp warga. Tapi yang benar-benar membuat warung itu ramai kembali adalah satu unggahan video di media sosial. Seorang food vlogger dari kota bernama Rani datang secara tidak sengaja saat berkunjung ke rumah neneknya di desa sebelah. Ia penasaran karena banyak orang bilang, ada warung ikan bakar sederhana, tapi rasanya kayak bintang 5. Tapi uniknya, pemiliknya dulunya punya masa lalu misterius. Rani datang tanpa memberitahu. Ia makan, merekam diam-diam, lalu mengunggah video dengan judul Warung Ikan Bakar Misterius, Enak, Berkah, dan Penuh Cerita Mistis. Tak sampai 3 hari, video itu viral. Ramai yang tidak biasa pengunjung pun mulai berdatangan, bukan cuma warga sekitar, tapi dari luar kota. Ada yang datang karena penasaran dengan rasa ikan bakarnya. Tapi tak sedikit juga yang datang karena cerita mistis di balik warung itu. Pak, bener ya dulu Bapak pernah pesugihan? Tanya salah satu pengunjung, muda sambil tertawa-tawa bersama temannya. Pak, boleh foto di depan sumur yang ditutup itu? Bu, katanya pernah ada suara dari dalam dapur waktu malam Jumat ya. Pak Zainal dan Bu Eva mulai resah. Mereka menerima semua tamu dengan baik, tapi tak nyaman dengan arah pembicaraan yang dibawa sebagian orang. Mereka ingin warung itu dikenal karena kerja keras dan rasa ikhlas, bukan karena kisah gelap masa lalu. Namun, karena jumlah pembeli meningkat, warung pun makin sibuk. Pendapatan naik drastis. Dalam sebulan, mereka bisa mendapatkan hampir 10 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan, ada investor dari kota yang datang dan menawarkan kerjasama untuk membuka cabang. Godaan baru Pak Akmal terlihat mulai tertarik. Nel, coba bayangkan kalau kita buka satu cabang di kota. Rani aja mau bantu promosinya. Modal dari investor. Kita tinggal urus manajemen, katanya sambil menunjukkan proposal di tangannya. Pak Zainal ragu. Ia ingat betul bagaimana semua ini bermula. Ia takut jika kejayaan yang datang terlalu cepat akan membawa cobaan baru. Aku takut kita terlalu cepat naik lagi, Mal. Kita baru saja keluar dari masa kelam, jawabnya pelan. Tapi ini kesempatan besar, Nel. Rezeki datangnya bisa dari mana aja. Selama kita nggak pakai cara kotor, kenapa ragu? Bu Eva yang sejak tadi mendengarkan menimpali dengan tenang. Aku bukan menolak rezeki, tapi aku khawatir kalau niat kita mulai melenceng. Kita dulu bangkit karena rendah hati dan niat baik. Kalau sekarang niatnya mulai ke arah cari ketenaran dan keuntungan besar, bukankah itu awal dari kejatuhan juga? Pak Akmal terdiam. Ia menunduk lalu berkata, aku cuma ingin memperbaiki hidup. Pak Zainal meletakkan tangan di bahu sahabatnya itu. Aku tahu, Mal. Tapi jangan sampai kita kembali ke lubang yang sama. Biar lambat, asal kuat. Akhirnya mereka sepakat menolak tawaran investor dari kota dan tetap menjaga warung di desa. Mereka juga membuat pengumuman di warung. Kami tidak melayani permintaan cerita mistis. Kami hanya ingin menjual makanan yang halal dan penuh rasa syukur. Rani kembali suatu hari, Rani kembali datang kali ini dengan sengaja. Saya mau minta maaf, katanya pada Pak Zainal dan Bu Eva. Saya tahu video saya bikin warung ini ramai, tapi saya sadar. Saya terlalu menekankan sisi mistisnya, bukan perjuangannya. Bu Eva tersenyum. Tidak apa-apa, Mbak. Mungkin memang Allah ingin menguji kami lewat itu semua. Rani mengangguk. Sebagai gantinya, saya ingin buat video baru. Kali ini tentang kisah nyata perjuangan Bapak dan Ibu. Tentang pertobatan, tentang kejujuran, tentang keteguhan. Agar anak muda di luar sana tahu kalau jalan pintas itu bisa membawa bencana, dan jalan jujur itu walau berat, hasilnya lebih damai. Pak Zainal tersenyum lega. Kalau itu niatnya, kami siap berbagi. Dan video baru itu pun dibuat. Judulnya,
dari jalan sesat ke jalan berkah. Kisah nyata pemilik warung ikan bakar. Bukan lagi tentang sumur tua atau pesugihan, tapi tentang seorang ayah yang tersesat, lalu kembali ke jalan yang benar demi anak dan istrinya. Video itu memang tak seviral yang pertama, tapi yang menontonnya jadi benar-benar mengerti bahwa perubahan hidup tak datang dari keajaiban, tapi dari tekad dan pertobatan sungguh-sungguh. Sejak video kedua Rani dipublikasikan, suasana warung Tiga Rasa berubah. Bukan menjadi lebih ramai dengan orang-orang yang sekadar penasaran, melainkan lebih penuh makna. Pengunjung yang datang kini bukan hanya ingin makan, tapi juga ingin belajar. Banyak yang datang sambil membawa anak, keluarga, atau bahkan rombongan pelajar. Mereka duduk, menyantap ikan bakar, lalu bertanya dengan hati-hati, "Pak, boleh nggak kami dengar cerita Bapak tentang bagaimana bisa kembali ke jalan yang benar?" Pak Zainal tak pernah menyangka warung kecilnya bisa menjadi tempat belajar hidup. Dulu ia hanya ingin mencari penghasilan yang cukup untuk keluarga. Kini, warungnya menjadi tempat orang merenung. Tempat orang merasakan bahwa hidup sederhana pun bisa memberi kedamaian. Kelas kehidupan. Suatu hari, seorang guru dari sekolah menengah kejuruan di kota datang bersama murid-muridnya. Mereka duduk di tikar sederhana di samping warung, di bawah pohon mangga. "Pak Zainal, saya mau minta izin. Boleh nggak kalau kami jadikan tempat ini sebagai contoh wirausaha jujur? Kami sedang ajarkan siswa-siswa tentang cara membangun usaha, tapi juga menjaga nilai-nilai," kata sang guru. Pak Zainal sempat terdiam. Ia memandang Bu Eva, lalu Pak Akmal. Ketiganya saling mengangguk. "Tentu boleh, Pak," jawabnya. "Tapi kami bukan siapa-siapa. Kami cuma pernah salah, lalu belajar." Guru itu tersenyum. "Justru itu, Pak. Yang paling menginspirasi adalah mereka yang jatuh, lalu bangkit lagi dengan cara yang benar." Sejak saat itu, setiap 2 minggu sekali, warung Tiga Rasa menjadi tempat kunjungan edukatif. Mereka menyebutnya kelas kehidupan. Di sana, pengunjung tidak hanya belajar soal usaha ikan bakar, tapi juga tentang pentingnya kejujuran, bahaya jalan pintas, bagaimana menghadapi kegagalan, dan pentingnya keluarga sebagai kekuatan. Utama Raffi bahkan mulai tumbuh menjadi anak yang senang berbagi. Ia sering membantu ibunya menyiapkan sambal atau menyambut anak-anak kecil yang datang. "Aku dulu pernah hilang, tapi sekarang aku senang di sini," kata Raffi polos yang selalu berhasil membuat orang tersenyum. Haru kehidupan baru yang tenang Pak Akmal juga berubah. Dulu ia dikenal keras dan suka bersaing, tapi sekarang ia lebih banyak tersenyum dan membantu. Ia sering duduk di belakang warung, mencatat kebutuhan logistik, atau menyambut tamu dengan sabar. "Saya belajar satu hal dari semua ini," katanya, suatu sore pada para tamu. "Kalau hidup mau tenang, jangan terus mikirin cepat kaya. Kaya itu relatif, tapi hati tenang, itu harta yang sebenarnya." Bu Eva, yang dulu hanya ibu rumah tangga biasa, kini dipercaya sebagai pembicara di beberapa pertemuan UMKM perempuan desa. Ia berbagi resep, tapi lebih dari itu, ia membagikan kisah bagaimana peran istri bisa menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran. "Waktu suami saya mulai menyimpang, saya nggak langsung marah-marah. Saya berdoa, saya dampingi, saya ajak bicara. Istri itu bukan hanya pasangan tidur, tapi pasangan hidup. Harus bisa menguatkan, bukan melemahkan," ucapnya di depan para ibu. Kata-kata itu sederhana, tapi menancap di hati banyak orang. Hadiah dari Allah. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan keluarga kecil itu duduk di depan rumah, menikmati angin. Malam, Bu Eva berkata pelan, "Mas, hidup kita sekarang mungkin nggak mewah. Tapi aku merasa, ini hidup terbaik kita." Pak Zainal menatap istrinya. Di matanya ada rasa syukur yang dalam. "Iya, Fa. Dulu aku pikir rezeki itu cuma soal uang. Tapi sekarang aku tahu, rezeki itu juga anak yang sehat, istri yang sabar, tetangga yang baik, dan hati yang enggak gelisah." Mereka pun berdoa bersama, bukan meminta kekayaan, tapi meminta agar tetap dijaga di jalan yang benar. Malam itu, Raffi datang memeluk mereka berdua. "Aku sayang Bapak, aku sayang Ibu," dan itulah hadiah terbesar yang mereka terima malam itu. Keluarga yang utuh, hati yang damai, dan hidup yang penuh makna. Waktu terus berjalan.
Warung Tiga Rasa semakin dikenal sebagai tempat makan sekaligus tempat belajar hidup yang penuh makna. Tapi seperti halnya kehidupan, kedamaian itu tidak datang tanpa ujian. Suatu hari, ketika musim hujan datang dengan deras, desa tempat Pak Zainal tinggal mengalami banjir yang cukup parah. Jalan utama menuju desa terputus, warung tidak bisa beroperasi selama beberapa hari. Bahan baku sulit didapatkan, pelanggan tidak bisa datang. Pak Zainal duduk termenung di depan warung yang kosong. Hatinya gelisah, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Apa ini ujian terakhir dari Allah untuk kita? Bisiknya pada Bu Eva yang duduk di sampingnya. Bu Eva menggenggam tangan suaminya. Mungkin, tapi kita sudah melewati banyak hal, Mas. Ini bukan yang terberat. Munculnya godaan lama di tengah kesulitan itu, ada seseorang yang tiba-tiba datang. Ia adalah pria tua misterius yang pernah menawarkan pesugihan kepada Pak Zainal dulu. Kali ini ia datang dengan tawaran yang lebih menggoda. Zainal, aku tahu, kau sedang sulit, aku bisa bantu tanpa tumbal, tanpa resiko. Cukup beri aku sebagian kecil dari hasil warungmu nanti, kata pria itu dengan suara lembut tapi penuh bujuk rayu. Pak Zainal menatap pria itu dengan tegas. Aku sudah pernah jatuh dan bangkit. Aku tidak akan kembali ke jalan gelap itu. Pria tua itu tertawa kecil, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kekuatan doa dan keikhlasan meski badai dan godaan datang, Pak Zainal dan keluarganya tidak putus asa. Mereka terus berdoa, berusaha, dan saling menguatkan. Bu Eva mengajak warga sekitar untuk gotong royong membersihkan jalan dan membantu satu sama lain yang terdampak banjir. Pak Akmal juga ikut membantu dengan mengatur logistik dan memastikan bahan makanan tetap sampai Raffi. Meskipun masih kecil, rajin membantu membersihkan sampah di sekitar warung. Mereka semua yakin kalau ikhlas dan sabar, Allah pasti akan menunjukkan jalan. Mukjizat kecil yang menguatkan. Beberapa hari kemudian, sebuah truk bantuan dari kota datang ke desa. Truk itu membawa bahan makanan, peralatan dapur, dan bantuan lain yang sangat dibutuhkan. Pengirimnya ternyata adalah salah satu pelanggan lama warung yang tergerak hatinya setelah menonton video perjuangan Pak Zainal dan keluarganya. Pak Zainal menerima bantuan itu dengan rasa syukur yang dalam. Ini bukti kalau selama kita terus berbuat baik, Allah akan menolong kita dari arah yang tak terduga, ucapnya pada keluarga. Harapan baru banjir akhirnya surut, jalan kembali normal, dan warung pun bisa beroperasi lagi. Meskipun tidak seperti dulu yang ramai, tapi suasana tetap hangat. Pak Zainal duduk di depan warung bersama Bu Eva dan Raffi. Ia menatap langit senja yang mulai cerah. Kita sudah melewati semuanya, Fa. Aku yakin ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih baik. Bu Eva tersenyum dan mengangguk. Ya, Mas. Selama kita tetap bersama dan selalu berpegang pada kebaikan, cahaya itu takkan pernah padam. Raffi ikut menambahkan, aku mau bantu Bapak dan Ibu terus, supaya warung ini jadi tempat yang selalu penuh senyum. Mereka bertiga tertawa kecil, merasakan damai yang sesungguhnya.